Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini sedikit ingin kita berbagi tentang keutamaan infak dan sedekah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa menyisihkan sebagian daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala rizkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang sampai pada hari ini mungkin masih banyak yang terdampak daripada musibah wabah pada hari ini. Di antara keutamaan sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra wad dharra, adalah menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi infak ataupun sedekah itu termasuk salah satu bukti bahwasanya tanda orang-orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda bukti bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah berinfak ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Terutama pada kondisi seperti sekarang ini, di mana banyak kaum muslimin banyak hari ini terdampak daripada wabah, ya. Sehingga kemungkinan ataupun mungkin ada sebagian kita yang terdampak ekonominya dan lain sebagainya, sehingga kemudian merasa berat untuk bersedekah membantu saudara kita yang juga sama-sama terkena dampak dari wabah ini. Padahal infak pada kondisi seperti sekarang saat ini itu mungkin justru akan menjadi infak terbaik bagi kita, ya. Infak yang paling afdal bagi kita. Sebab kita mengeluarkan infak ataupun sedekah ketika pada saat kita tertimpa musibah, kita tertimpa ujian, ketika kita dalam keadaan sempit. Dan itu menjadi salah satu bukti yang betul-betul menunjukkan kita ini betul-betul orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, infak apakah, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, antasaddaqa sahihun sahihun, antasaddaqa wa anta sahihun sahihun. Nabi SAW mengatakan, engkau berinfak ketika dalam keadaan engkau sehat, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tahsal faqra, engkau merasa takut akan miskin. Disitulah justru infak yang paling afdal yang kamu keluarkan. Wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan kaya, ya. Jadi infak yang afdal, sedekah yang afdal adalah ketika kondisi di mana kita dalam keadaan mampu untuk mengeluarkan infak, kemudian diiringi perasaan takut kalau kemudian harta yang kita keluarkan tadi akan menjadikan kita miskin. Bersamaan dengan itu kita juga berangan-angan pengen jadi orang yang kaya. Maka ketika kita kemudian mengeluarkan harta kita sebagian infak untuk infak dan sedekah ketika kondisi seperti itu, maka itu menjadi infak sedekah yang paling afdal yang kita keluarkan, insyaallah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, infak sedekah pada saat kondisi seperti sekarang ini, mudah-mudahan itu menjadi infak dan sedekah yang paling afdal yang kita keluarkan. Itu menjadi harta yang paling afdal, yang paling mulia yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Belum lagi Nabi SAW mengatakan,
Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf itu akan menghalangi, mencegah kita dari dari musibah-musibah atau daripada kematian yang buruk. Di antara perbuatan ma'ruf yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk infak, sedekah, membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Dan insya Allah di antara keutamaannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita nanti di akhirat, bahkan akan dinaungi di sisi ars Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setiap muslim fi dhilli shadaqatihi. Setiap muslim itu berada di bawah naungan sedekahnya. Ketika hari di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua manusia, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, manusia kemudian tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam sampai sebatas mata kakinya, ada selututnya, sepinggang, bahkan sampai tenggelam dengan lututnya. Maka ketika itulah ada seseorang yang kemudian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan adalah orang-orang yang dia menginfakkan hartanya, ya, yunfiku maluhu, dia menginfakkan hartanya, yang dia infakkan dengan tangan kanannya, yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia infakkan. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat nanti, di mana tidak ada golongan atau tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dia infakkan. Itulah salah satu kelak yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga ketika kita sudah berinfak, ya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita akan tertimpa musibah, tertimpa bencana, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pegangan, ya. Allah akan berikan kita pegangan. Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan secara umum bahwasanya kasihanilah orang yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita. Di antara bentuk kasih kita kepada sesama muslim adalah kita menginfakkan sebagian harta kita yang kita miliki, yang ada kelebihan daripada harta kita, kita infakkan untuk membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dengan demikian makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Sehingga kalau kita tertimpa satu musibah atau keadaan, maka Allah Subhanahu wa taala segera akan menolong kita dengan menjadikan kita nanti cepat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin di antara sedikit keutamaan daripada infak dan sedekah yang mudah-mudahan pada kondisi seperti sekarang ini, di mana kondisi serba sulit, di mana kondisi serba semua kaum muslimin tertimpa musibah ini dan bahkan mungkin terdampak secara ekonominya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, keinginan kita untuk tetap menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara kita sama muslim, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana perantara bagi kita untuk kemudian menghindarkan kita dari musibah ini. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.